Di saat seharusnya memberantas, namun faktanya ada pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital yang malah membina judi online. Hal ini diungkap polisi dengan penetapan 11 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang ironisnya 10 diantaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Eksekutif Director Indonesia ICT Institute, yakni Pak Heru Sutadi. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak, gimana kabar? Dalam kondisi sehat, semoga Bapak juga dalam kondisi sehat. Pak, kita tahu ya, ini sudah terjadi pengungkapan 10 di antara 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ternyata bagian dari Komdigi begitu ya. Dari catatan Anda melihat kasus ini, sebenarnya ini memang sudah saatnya untuk terungkap atau justru memang bisa dikatakan terlambat baru terungkap? Iya memang ini ya kalau bisa dikatakan saatnya terungkap ya mungkin itu benar juga ya gitu ya. Atau mungkin juga terlambat karena betapapun kalau kita lihat ya ini kan nampaknya bukan baru pertama kali nih mereka melakukan kegiatan pembinaan terhadap situs-situs judi ilegal seperti sekarang ini gitu ya. Tapi memang mungkin sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum. Tapi mungkin ya ini baru-baru ketahuan oleh pihak kepolisian. Ya tentu kita yang pertama itu tentu sangat prihatin ya. Karena betapapun juga satu Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja rebranding menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemudian yang kedua itu tentu kita juga prihatin karena betapapun Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi ini kan harusnya berada di garda terdepan dalam hal pemberantasan judi online di Indonesia. Nah kan yang menariknya ini orang dalamnya justru membackingi atau menjadi pelindung dari judi-judi yang harusnya diberantas gitu ya. Sehingga memang tentu pihak kepolisian ya kita minta terus mendalami kasus ini, siapapun yang terlibat segera diproses gitu. Kalau melihat kasus ini, sebenarnya apa sih Mas yang bisa kita pelajari dari pengungkapannya? Ya kalau yang bisa kita pelajari bahwa inilah yang menjadi juga salah satu mengapa judi online di Indonesia sulit diberantas. Karena betapapun ada pihak-pihak yang membackingi gitu ya. Karena bisnis judi online ini kan juga angkanya cukup besar ya. PPATK pernah mengatakan 300 triliun, bahkan juga sampai ada yang mengatakan 700 triliun. Jadi memang uang yang beredar itu sangat banyak, melibatkan banyak orang dari bandar, ada juga influencer, selebgram segala macam untuk marketingnya, dan juga masyarakat tentunya sebagai korban. Dan dari kasus ini ya kita tentu mendapatkan pelajaran berharga bahwa ada potensi-potensi pihak yang mungkin selama ini kita harapkan menjadi garda terdepannya ini yang benar-benar berjuang untuk memberantas, tapi juga ternyata mungkin dengan diiming-imingi adanya ya uang lah gitu ya. Kan kalau kita lihat kemarin itu kan ada beritanya bahwa ini mendapatkan uang 8,5 juta dari per satu situs atau aplikasi yang tetap mereka bina ya. Kan memang ya dengan adanya iming-iming tersebut ya ini yang membuat judi online kita juga agak berat. Ya ini yang harus kita ubah. Baik, seperti yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Heru ya, kita tahu bersama juga terungkap kemarin bahwa ribuan situs yang tanda kutip dibina oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital ini, tiap situsnya dihargai 8.500.000 rupiah, yaitu ada ribuan situs yang ada di dalamnya. Menurut pandangan Anda, seberapa besar sih kemudian celah penyalahgunaan yang bisa terjadi di sana? Dalam hal ini penyalahgunaan kewenangan tanpa diketahui pihak lain. Prosesnya itu sebenarnya seperti apa sih ketika kemudian menertibkan situs, walaupun kita tahu berkali-kali dinyatakan setiap konferensi pers ini yang jadi tantangan adalah di berantas satu tumbuh 1000. Tapi memang sebenarnya itu seperti apa sih suasananya? Jadi idealnya itu ketika misalnya Kementerian Kominfo melakukan searching gitu ya terhadap situs aplikasi tiap hari kan akan ketahuan ada situs-situs yang menawarkan judi online. Nah situs-situs ini yang kemudian didata alamatnya di mana kemudian dilakukan pemblokiran gitu ya. Nah kalau kita kemarin menurut informasi kan dari 5.000 situs 4.000 situs benar-benar diblokir dan 1.000 situs yang kemudian dibina. Nah, ini yang menariknya itu juga Menteri Komdigi kan mengatakan juga bukan hanya 5.000 situs yang
lakukan pendataan, tapi sampai 150.000 situs gitu kan. Ya artinya mungkin juga angkanya bisa jadi bertambah nih. Yang dibina itu bisa jadi bukan hanya 1.000. Kalau kita lihat kan 1.000 dari 5.000 itu kan hanya 20% gitu ya. Kalau misal 150.000 20%-nya berarti ada banyak situs juga yang tetap dibiarkan hidup gitu. Nah ini yang memang menjadi seolah-olah juga menjadi problem bahwa situs itu mati satu tumbuh 1.000, tapi ternyata memang ada situs-situs yang tetap dipertahankan untuk dia bisa memberikan layanan gitu ya, karena ada pembinaan itu. Sebenarnya kan bukan pembinaan tapi memang ini di-backingin lah gitu ya, agar nggak kemudian diblokir kan gitu kan. Nah untuk agar tidak diblokir mereka membayarkan uang gitu. Baik, ini ada 10 orang yang sudah dinyatakan terlibat ya dalamnya. Tentu ini bukan nominal atau jumlah yang kecil begitu ya. Untuk satu lingkup kementerian, mungkin ini bisa dikatakan kecil, tapi kan untuk mengetahui satu tanda kutip rahasia, ini satu hal yang sangat apakah kemudian dinilai rapi untuk ditutupi atau sebenarnya memang banyak orang-orang namun belum terungkap yang juga secara langsung maupun tidak langsung tahu bahwa ada penyalahgunaan wewenang pembinaan para situs judi online ini. Yang pertama memang kita harus memastikan, pihak kepolisian harus memastikan apakah kejadian ini hanya baru berlangsung gitu ya. Sebab ada dugaan bahwa ini proses atau kegiatan membina, melindungi atau membackingi judi online ini juga udah berlangsung lama gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ini kan amat sangat mustahil ya bila mana misalnya bawahan gitu kan, kita nggak tahu nih apakah itu staf ahli menteri, apakah staf ahli biasa gitu ya, yang tentunya mereka melakukan kegiatan ini sendiri gitu. Karena betapapun apalagi misalnya ada uang yang masuk gitu ya, ini kan biasanya juga mungkin sepengetahuan atasan, atas perintah atasan, atau atasan harusnya tahu mengenai kejadian atau kegiatan yang mereka lakukan. Nah, ini juga menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa ini atasan-atasannya seperti apa, apakah mereka tahu, apakah mereka juga menjadi bagian dari kegiatan ini, yang itu yang perlu dipastikan lagi ke depannya. Baik, kita tahu bahkan salah satu dirjen yang sebelumnya ini juga merupakan seorang praktisi begitu ya, juga merupakan profesional yang mengerti secara seluk-beluk terkait dengan informatika begitu. Menurut Anda, apakah kemudian hal ini wajar ketika seseorang atau petinggi mungkin dalam hal ini diduga tidak mengetahui atau seperti apa sih sebenarnya prosesnya ketika seseorang itu dalam hal ini tadi disebut karyawan, ada yang juga merupakan staf ahli yang ternyata terlibat di dalamnya? Ya memang ini untuk memastikannya pihak kepolisian yang perlu mendalami, karena betapapun juga dalam setiap kasus hukum itu ya selalu mungkin ya banyak atasan yang juga mengelak ya gitu ya. Oh saya tidak terlibat, saya tidak tahu, saya tidak memerintahkan gitu ya. Nah ini memang untuk memastikannya kan diperlukan bukti, dan ini menjadi domain dari teman-teman di kepolisian untuk memastikan siapa saja yang terlibat dan apakah atasannya terlibat atau tidak, atau ada peran atasannya, atau mungkin juga ada suruhan gitu ya, yang mungkin ini perlu dipastikan. Kalau kita kan memang hanya mungkin melihat apa ya mungkin atasannya tidak terlibat gitu ya. Tapi betapapun ya memang harus dipastikan, karena hukum itu kan juga harus azas praduga tak bersalah. Betul. Dan harus ada bukti-bukti yang kuat juga untuk memastikan bahwa seseorang itu terlibat atau tidak terlibat. Baik, Pak Heru, kita akan bicara soal bagaimana kemudian pemberantasan judi online. Kondisinya di Indonesia, sebenarnya seberapa sulit sih untuk memberantas judi online gitu? Dan kalaupun memang sangat sulit, kenapa bisa sebegitu sulit ya untuk diberantas? Apa kuncinya jika memang mau memberantas? Ya kalau dibilang sulit mungkin mudah, tapi mudah juga bisa jadi sulit gitu ya. Ya intinya adalah bahwa perlu keseriusan dan langkah bersama untuk memberantas judi online. Kita lihat dalam beberapa waktu yang sudah terjadi gitu ya. Ini kan yang pertama itu pemerintah kan on off gitu. Kemudian Kominfo khususnya itu kan on off gitu ya. Ya kadang mereka melakukan pemblokiran, kadang tidak gitu. Kemudian kedua itu ya memang diakui atau tidak kan juga banyak beredar juga informasi bahwa ini judi online ini ada yang membackingi gitu. Kalau tidak ada yang membackingi ya mungkin mereka juga sudah
diblokir atau mungkin juga sudah ditangkap polisi pada saat itu kan gitu. Sehingga memang ini yang menjadi bagaimana juga sulitnya pemberantasan judi online di Indonesia. Selain itu memang masyarakat kita juga perlu diedukasi karena ya terlihat dengan jelas bahwa masyarakat kita kan juga mudah diiming-imingi untuk menjadi kaya dalam waktu cepat gitu ya. Sehingga mereka mempertaruhkan aset keuangan keluarga di judi online. Nah, yang parahnya juga sekarang ini judi online juga terhubung dengan pinjaman online gitu ya. Jadi ketika misalnya mereka nggak punya duit, mereka ngambil dari pinjol, pinjolnya dijadikan untuk bertaruh di judi online. Ketika mereka kalah, mereka minjam lagi dari pinjol kan gitu ya. Ya. Dan ini yang kemudian akhirnya judi online-nya kalah terus, pinjolnya juga makin tinggi. Nah, ini yang kemudian di dalam rumah tangga di Indonesia ini banyak terjadi kekerasan, perceraian, bunuh diri gitu ya. Yang memang ini menjadi masalah kita bersama yang tentunya kita juga sepakat dengan yang disampaikan Presiden Prabowo ya bahwa judi online ini harus diberantas. Kita nggak akan bisa, ekonomi kita akan tumbuh, kita akan juga terus angka kemiskinan kita juga akan bertambah, kemudian juga daya beli juga akan melemah ketika aset-aset keuangan yang ada di keluarga ini kemudian disedot gitu. Jadi memang keseriusan, kerja bersama, dan edukasi kuncinya. Baik, Satgas Pemberantasan Judi Online ini masa kerjanya akan berakhir sesaat lagi. Apakah kemudian menurut Anda perlu ada perpanjangan masa kerja atau sistem seperti apa yang harus diterapkan untuk memberantas judi online yang ilegal? Ya kalau memang judi online ini belum bisa menampakkan hasil yang cukup signifikan ya tentu perlu diperpanjang ya. Tapi kan kritik saya terhadap Satgas ini adalah Satgas ini semuanya pemerintah gitu loh. Tidak ada orang-orang yang independen untuk mengamati juga atau menjadi bagian dari gerak Satgas gitu ya. Karena betapapun judi online ini tidak bisa hanya diperangi oleh pemerintah, tapi juga harus melibatkan masyarakat gitu ya. Karena betapapun juga untuk memberikan edukasi dan juga ini juga untuk mengawasi juga harus masyarakat gitu. Kalau misalnya semuanya pemerintah yang terjadi seperti sekarang ini, akhirnya ya mungkin ada yang bermain-main di dalamnya, ada yang melindungi segala macam yang ya susah juga ada ewu pakai ewu gitu antar lembaga gitu. Untung saja memang pihak kepolisian ini berhasil juga mengungkap adanya backingan terhadap judi online yang jumlahnya juga cukup banyak kita pikir ya. Baik, yang pasti dari sisi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan instruksi ya pada 1 November 2024 yang menegaskan untuk kemudian melakukan atau seluruh pegawai kementerian ini terus bisa mendukung penegakan pemberantasan kegiatan perjudian dalam jaringan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita masih tunggu bersama bagaimana kemudian nanti follow up-nya, update-nya. Selain itu seperti yang kita ketahui, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid juga sudah melaporkan apa kemudian progres kepada Presiden Prabowo Subianto, dan kita harapkan juga seluruh pihak yang terkait dalam memberantas judi online itu bisa bekerja secara optimal dan menerapkan hukum dengan seadil-adilnya ya. Karena seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Heru, judi online ini dampaknya sudah sistemik ya Pak. Tidak hanya berdampak bagi keuangan saja, tapi juga sudah mencakup ke ranah sosiologi dan juga keseharian dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Kepada Pak Heru Sutadi yang merupakan Eksekutif Director Indonesia ICT Institute.